Perkenalkan, nama saya Alika Putri Azahra. Di video ini saya akan menjelaskan lampiran soal nomor 1 di bab 5 pada praktikum algoritma dan pemrograman. Nah, untuk soal yang pertama ini disuruh membuat program. Suatu teater itu memiliki luas sebesar Rm kuadrat. Ruangan tersebut akan diisi kursi sebanyak B baris dengan jumlah kursi pada baris pertama sebanyak N kursi. Kemudian baris selanjutnya akan bertambah sebanyak bilangan genap berurutan. Misal baris 1 itu sama dengan 3, terus baris 2 itu sama dengan baris 1 ditambah 2, lalu baris 3 itu sama dengan baris 2 ditambah 4, baris 4 sama dengan baris 3 ditambah 6, dan seterusnya. Apabila satu kursi membutuhkan bagian sebesar 2M kuadrat, buatlah coding yang membandingkan kapasitas ruangan dengan jumlah kursi yang didapat dari hasil inputan. Contohnya seperti ini. Ini nanti penggunanya atau user itu menginput dulu nilai R, B, N-nya, terus nanti ini outputnya. Nah, terus ada hint-nya, yaitu gunakan array dan pernyataan perulangan untuk menyelesaikan barisan, serta pernyataan kondisi untuk menyelesaikan permasalahan kapasitas ruangan. Untuk deskripsi programnya dimulai dengan mendeklarasikan variabel R sebagai luas ruangan, B sebagai jumlah baris kursi, N sebagai jumlah kursi pada baris pertama, serta array kursi untuk menyimpan jumlah kursi tiap baris. Kemudian, program menginput nilai R, B, dan N dari pengguna. Nilai kursi baris pertama diinisialisasikan dengan N dan disimpan ke dalam array serta dijumlahkan ke variabel total. Selanjutnya, dilakukan perulangan dari baris kedua sampai baris ke B, di mana setiap baris bertambah mengikuti pola penambahan bilangan genap berurutan yang disimpan dalam variabel tambah. Lalu setiap hasilnya dimasukkan ke array dan diakumulasikan ke total. Setelah seluruh jumlah kursi tiap baris diperoleh, program menghitung kapasitas ruangan dengan membagi luas R dengan 2, karena setiap kursi membutuhkan 2M kuadrat. Kemudian, program menampilkan jumlah kursi dari baris pertama hingga baris terakhir beserta total kursi dan kapasitas ruangan. Terakhir, dilakukan pernyataan kondisi untuk membandingkan total kursi dengan kapasitas ruangan sehingga diperoleh kesimpulan apakah terjadi kelebihan kursi, kekurangan kursi, atau jumlah kursi sudah sesuai dengan kapasitas ruangan. Selanjutnya untuk flowchart-nya. Bentar, ini ditambahin. Nah, ini untuk flowchart-nya dimulai dari start, awal dari programnya, lalu proses itu tambah. Untuk prosesnya, variabel tambah itu menyimpan 2, total itu menyimpan 0. Lalu pengguna itu nanti menginput nilai R, B, dan N. Lalu nanti melakukan proses kursi. Ini array yang isinya ini itu 0 indeksnya, sama dengan N, terus untuk totalnya juga sama dengan N. Lalu menggunakan perulangan for I sama dengan 1 sampai kondisinya itu sampai I kurang dari B. Nah, jika benar akan melakukan proses kursi indeks I ini sama dengan kursi indeks I dikurang 1, terus ditambah dengan variabel tambah. Lalu variabel total itu melakukan proses total sama ditambah sama dengan kursi indeks I, itu berarti total itu nanti sama dengan total ditambah kursi indeks I. Terus ini tambah sama dengan tambah ditambah dengan 2. Lalu nanti akan melakukan proses I++, lalu nanti ke perulangan ini lagi. Nah, jika salah, nanti akan melakukan proses kapasitas itu sama dengan R dibagi 2, lalu nanti akan memunculkan output, lalu melakukan perulangan for lagi. I sama dengan 0 sampai kondisinya itu I kurang dari B. Nah, jika benar nanti akan
menampilkan di outputnya itu indeks I, kursi indeks I itu, lalu nanti di sebelahnya itu ada spasi dengan menggunakan titik dua ini, petik dua. Nah, lalu akan melakukan proses I++. Nah, nanti ke perulangan foreign lagi. Nah, jika salah akan menampilkan output itu total, akan menampilkan output dari nilai total, nilai kapasitas, lalu nanti akan menampilkan teks kesimpulan akhir. Nah, terus akan melakukan proses kelebihan sama dengan total dikurang kapasitas, terus untuk kekurangan itu sama dengan kapasitas dikurang total. Nah, lalu mengecek kondisi apakah total itu lebih dari kapasitas. Nah, jika iya, akan mencetak kelebihan. Nah, terus nanti programnya berakhir. Nah, tapi jika salah, berarti total itu kurang dari kapasitas kan. Nah, kalau yang kondisi total kurang dari kapasitas itu benar, nanti akan menampilkan output kekurangan, lalu nanti program berakhir. Nah, tapi jika ini juga salah kondisinya, maka nanti program akan menampilkan outputnya itu jumlah kursi sesuai kapasitas, lalu nanti program berakhir. Untuk flowchartnya. Nah, ini untuk pseudocode-nya, ini variabel kursi array, ini indeksnya 0 sampai 100. Ini tipe data array-nya itu integer. Terus ini untuk variabel R, B, N sama I itu integer juga. Terus kapasitas, kelebihan, kekurangan integer, tambah total juga integer untuk variabelnya. Ini mendeklarasikan dulu. Lalu ini awal dari programnya. Nanti akan membaca variabel R, itu berarti pengguna akan menginput nilai R, terus nanti program membaca itu nilai R gitu. Terus begitu juga dengan nilai B dan nilai N yang diinput oleh user atau pengguna. Terus ini kursi indeks 0 ini menyimpan N, total itu menyimpan N, terus tambah juga menyimpan 2. Nah, lalu ini perulangan for, I itu sama dengan 1, I itu menyimpan 1, sampai kondisinya itu B kurang dari 1. Terus ini begin for, isi sampai yang N4 ini itu isi dari si for yang ini. Nah, itu isinya kursi indeks I itu menyimpan kursi indeks I dikurang 1, terus ditambah dengan nilai dari variabel tambah ini, lalu total itu menyimpan total ditambah dengan kursi indeks I, lalu tambah itu menyimpan tambah ditambah dengan 2, nilai tambah ini ditambah dengan 2, lalu ini N4 akhir dari for-nya, lalu melakukan proses kapasitas menyimpan R dibagi 2, lalu melakukan perulangan for lagi, I sama dengan I menyimpan 0, lalu untuk kondisinya itu sampai B kurang dari 1. Terus ini write itu kayak menampilkan di outputnya hasil dari variabel kursi indeks ini, lalu nilai dari variabel total dan nilai dari variabel kapasitas. Lalu melakukan proses lagi kelebihan itu menyimpan total dikurang kapasitas, terus variabel kekurangan itu menyimpan kapasitas dikurang total. Nah, terus mengecek kondisi pakai if jika total itu lebih dari kapasitas, maka write di outputnya, menampilkan di outputnya itu kelebihan. Total itu jika total kurang dari kapasitas, maka menampilkan di outputnya itu kekurangan. Nah, selain yang ini kalau salah berarti dua-duanya. Nah, nanti akan menampilkan di outputnya itu jumlah kursi sesuai kapasitas. Lalu N itu akhir dari programnya. Nah, lanjut ke program C++-nya. Stack include IOStream itu agar kita bisa menggunakan cout dan cin. Terus kalau misalnya using namespace std itu agar kita tidak perlu menuliskan std.2.2 setiap kita gunain cin, cout gitu. Nah, terus kalau untuk in main itu untuk mendeklarasikan programnya. Ini program yang ini tuh dia in main gitu. Nah, terus ini kurung kerawal ini sama ini itu membungkus. Intinya itu statement yang ada di dalam in main ini.
Nah, lalu ini mendeklarasikan untuk variabel R, B, N, I itu bertipe integer. Itu untuk luas ruangan itu R, terus jumlah itu untuk jumlah baris itu B, terus jumlah kursi baris pertama itu N, terus yang I itu untuk pencacahan perulangan. Nah, lalu integer kursi indeks 100 itu untuk mendeklarasikan array, yang arraynya itu namanya itu kursi, terus dengan kapasitasnya itu maksimal 100 elemen. Terus mendeklarasikan integer kapasitas kelebihan sama kekurangan itu untuk mendeklarasikan variabel untuk menyimpan kapasitas ruangan, jumlah kelebihan kursi, dan jumlah kekurangan kursi. Nah, terus untuk yang integer tambah sama dengan 2, total sama dengan 0, itu untuk mendeklarasikan variabel tambah yang nilai awalnya itu 2, terus variabel total dengan nilai awalnya itu 0. Nah, lalu menampilkan teks untuk meminta input ke penggunanya itu si nilai R-nya. Nah, lalu nanti menggunakan si in, si program itu nanti akan membaca bahwa yang dimasukin oleh pengguna itu disimpan ke variabel, nilainya itu disimpan ke nilai variabel R. Nah, terus si out masukkan B itu untuk keterangan ke pengguna kalau misalnya ini untuk memasukkan nilai B. Nah, terus nanti menggunakan si in agar program itu membaca yang dimasukkan oleh pengguna itu dimasukkan ke nilai variabel B. Sama juga kayak yang n, itu masukkan n agar pakai si out memasukkan n sama dengan itu agar nanti penggunanya itu tahu kalau ini sedang memasukkan nilai n. Nah, terus nanti pakai si in n. Nah, itu agar si program itu membaca apa yang dimasukin oleh pengguna itu tuh nilai dari n dan akan dimasukkan ke variabel nilai n itu. Nah, terus untuk array kursi indeks 0 itu, nah, lalu kursi indeks 0 sama dengan n itu untuk mengisi elemen pertama di array kursi itu dengan nilai n. Terus untuk total sama dengan n itu untuk mengisi nilai total awal itu dengan jumlah kursi baris pertama yang dimasukin oleh n itu kan nilai yang dimasukin oleh pengguna kan. Nah, terus melakukan perulangan for i sama dengan 1, kondisinya i kurang dari b, terus perubahannya i++, itu berarti kenaikan. Nah, memulai perulangan dari baris kedua sampai baris ke B. Nah, lalu kursi indeks 1 itu sama dengan kursi indeks i dikurang 1 ditambah dengan nilai variabel tambah. Itu berarti menghitung jumlah kursi dari baris ke i itu berdasarkan baris sebelumnya ditambah nilai dari variabel nilai tambah. Nah, lalu total ditambah sama dengan kursi indeks i. Nah, itu berarti total sama dengan total ditambah dengan kursi indeks i. Nah, lalu ditambah sama dengan 2, itu berarti si nilai tambah itu sama dengan nilai dari variabel tambah itu ditambah dengan 2. Nah, lalu kapasitas, si variabel kapasitas itu menyimpan hasil dari R, nilai R itu dibagi dengan 2. Itu untuk menghitung kapasitas ruangan dengan membagi luas ruangan dengan 2. Nah, lalu
menampilkan di outputnya dulu pakai cout, pakai tanda petik, itu banyak kursi dari baris 1 hingga baris, nah hingga baris keberapanya itu kan hingga baris keberapanya itu disimpan di nilai variabel b kan. Nah, jadi setelah itu setelah yang tanda petik ini hingga baris, nah baris keberapanya itu di nilai b ini kan. Jadi kita keluarin juga di outputnya itu si nilai dari variabel b ini. Nah, lalu nanti tanda petik 2 lalu titik 2 juga. Itu untuk nanti misal nih b-nya itu 2 hingga baris 2 terus nanti titik 2. Titik 2 yang ini. Nah, lalu melakukan perulangan for itu for i sama dengan 0, kondisinya i kurang dari b, terus untuk perubahannya i plus plus, itu untuk memulai perulangan untuk menampilkan isi array kursi. Nah, lalu cout ditampilin di outputnya itu isi dari yang array si kursi itu indeks i. Nah, terus cout kita tampilin lagi di outputnya itu yang tanda petik itu yang langsung keluar. Jadi di outputnya itu total kursi sama dengan, nah habis itu nggak pakai tanda petik kan yang totalnya. Nah, itu berarti kita menampilkan nilai dari si variabel total itu. Nah, lalu kita pakai tanda petik 2 lagi kursi, terus tanda petik 2 lagi. Nah, itu untuk menampilkan total dari keseluruhan kursinya. Jadi misal total kursi sama dengan 100, terus nanti misal nilai dari variabel totalnya itu 100. Nah, jadi nanti yang muncul di outputnya itu total kursi sama dengan 100 kursi gitu. Nah, terus selanjutnya kita keluarin di outputnya itu kapasitas ruangan sama dengan, nah terus lalu kita tampilkan nilai dari variabel kapasitas. Nah, lalu kita tambahin lagi di akhir setelah yang jumlah kapasitasnya tadi itu dengan kata kursi gitu. Misal kapasitasnya itu 100. Nah, nanti setelah itu muncul di setelahnya itu kursi, jadi 100 kursi gitu. Nah, lalu kita tampilin juga untuk kesimpulan akhirnya. Nah, itu untuk menampilkan teks dari yang kesimpulan akhir itu. Nah, setelah itu melakukan proses dulu yang kelebihan dari variabel kelebihan itu nanti menyimpan nilai dari total dikurang kapasitas. Nah, lalu untuk kekurangan itu nanti untuk variabel kekurangan itu menyimpan nilai dari kapasitas dikurang total. Nah, lalu melakukan kondisi if, pengecekan kondisinya gitu. Ya, pengecekan kondisinya. Kalau misalnya totalnya itu lebih dari kapasitas, nah nanti menampilkan di outputnya itu tanda petik 2 kelebihan kursi sebanyak, itu berarti kalau misalnya totalnya lebih dari kapasitas itu kan berarti kelebihan kursinya. Nah, jadi menampilkan di outputnya itu tanda petik 2 kelebihan kursi sebanyak. Nah, nanti kan ini udah ditotalin nih di variabel kelebihan, berapa kelebihannya gitu. Nah, nanti misal kelebihannya itu 10. Nah, nanti keluarnya itu kelebihan kursi sebanyak 10 buah gitu. Karena yang tadi kelebihan menyimpan 10 nih misalnya. Nah, terus tapi jika kondisi ini salah, dia mengecek ke kondisi berikutnya, else if. Jika total kurang dari kapasitas, maka nanti menampilkan di outputnya itu kekurangan kursi sebanyak, lalu menampilkan nilai kekurangan, lalu nanti menampilkan output buah gitu, buah ini. Jadi misalnya kekurangannya 10 juga nih, jadi nanti outputnya kekurangan kursi sebanyak 10 buah gitu. Tapi jika kondisi ini salah, berarti dia akan menampilkan output jumlah kursi sesuai kapasitas. Nah, ini akhir. Nah, ini untuk cout dari lampiran soal nomor 1.
Nah, ini kita sesuaiin sama yang di contoh aja. Soalnya R-nya itu 500, B-nya 10, N-nya 5. Nah, ini nanti keluar banyak kursi dari baris 1 hingga baris 10. Ini barisnya itu 5, 7, sampai 95. Terus total kursi itu sama dengan 380, kapasitas ruangannya 250. Terus kesimpulan akhirnya kelebihan kursi sebanyak 130 buah. Dan akhir dari programnya. Nah, mungkin sekian untuk penjelasan dan pengerjaan lampiran soal nomor 1 di bab 5 ini tentang array atau larik. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.